Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah ke-18. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mali khamsata asya'a. Artinya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta terkandung 5 bahaya. Jadi bukan persoalan hartanya tak ada masalah, tapi persoalan sifat buruk orang yang mengumpulkan harta. Ini harap dipahamkan jemaah. Jangan nanti pula ada sikap kita negatif kepada harta. Salah. Tapi sifat orang itu yang ingin mengumpulkan harta, bahkan sebelum harta itu ada. Jadi dia inginnya mengumpul harta. Jadi mengumpul harta itu mengandung 5 bahaya. Pertama, al-ana'u fi jam'ihi, hina dan bekerja keras di dalam menghasilkannya. Maka orang yang ingin mengumpulkan harta tak malu untuk lakukan apa saja, walau perbuatan itu hina. Itu jemaah, jangan salah ya. Orang yang memang belum ada harta lagi sudah ingin kumpulkan harta, apalagi pada waktu harta itu ada. Makin jadi. Itu dia tidak malu melakukan perbuatan apapun, walau sampai akibatnya dirinya hina. Jamaah, dia tak malu. Sampai capek, penat, lelah pun itu menjadi biasa. Yang terpenting asalkan harta itu terkumpul. Itu maksudnya jamaah. Jadi bukan harta itu yang salah. Faktanya memang begitu. Sampai orang hilang harga diri demi kumpulkan harta. Untuk bermuka 1 juta itu sudah biasa. Muka kita 1, tapi demi harta dia mampu mengubah-ubah muka dia. Jemaah. Pendeknya asal harta itu dapat. Itu kalau orang dulu sebutnya bermuka 2. Kalau sekarang bukan 2 lagi muka orang. Dah banyak kali pun demi harta. Ya. Yang kedua, wasyughlu an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Lalai dari mengingat Allah Ta'ala karena mengurusnya, maksudnya mengurus harta. Karena fokus dia kepada harta, bukan kepada manfaat harta. Jadi jamaah, memanglah tak bisa ditolak bahwa hidup kita ini mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Tetapi ridha Allah Ta'ala itu kan kita ingin tahu sebagai manusia wujudnya apa. Itulah selalu saya sebut pahala sebagai tiket masuk ke dalam surga. Bagaimana orang masuk surga kalau Allah tak ridha? Itu mustahil jamaah, kan? Nah, maka kaitannya dengan harta
harta itu mestilah menghasilkan pahala. Kalau dengan harta itu menghasilkan pahala, dia tidak akan seperti nomor 2. Nomor 2 ini dia lalai dari Allah Ta'ala. Sebab mengurus hartanya, fokusnya kepada harta. Itulah yang bisa membuat manusia macam-macam yang buruk. Ini kena cerita yang buruknya jamaah, salah niat. Semua yang buruk, bayangkanlah itu jamaah. Ya pelit, ya sombong, ya bahkan nanti bisa menjadi kejam, mati rasa jamaah. Karena bagi dia harta itu, ini ya tentu rugi, udah pasti rugi. Kalau cerita agama udah pasti rugi. Karena hidup ini akan berpindah pada kehidupan berikutnya. Jadi hidup akan berpindah pada kehidupan berikutnya. Pada kehidupan berikutnya itu adalah efek dari kehidupan kita sekarang. Apa yang kita dapat di kehidupan berikutnya itu adalah akibat dari kehidupan kita sekarang. Jamaah, kehidupan kita sekarang ini adalah akibat dari kehidupan kita masa lalu. Itu rangkai begitu ya, berangkai-rangkai dia begitu jamaah. Maka ketika kita lalai dari Allah Ta'ala sebab kita lebih mengurus harta, maka rugilah kita jamaah. Kalau gitu bagusan nggak usah punya harta. Agama nggak bilang begitu jamaah. Sikap kita. Jadi jangan kita yang tak baik, harta yang diburukkan. Itu tak betul ya. Yang ketiga, wal khaufu min salibihi, takut perampok yang mengambilnya secara paksa dan merampoknya, wasariqihi, dan pencurinya yang mengambilnya diam-diam. Ini ada ketakutan jamaah. Jangan harta itu diambil orang, jangan harta dicuri orang, terlepas dari situasi keamanan. Tentu kalau mau situasi tak aman, ya tentu kita wajib berjaga-jaga. Bukan itu maksudnya jamaah. Maksudnya adalah ada semacam ketakutan dia atas keamanan hartanya. Gitu. Padahal situasi pun aman, tetap aja ada rasa takut dia. Jamaah. Ya, macam kita ini tak tegak hukum. Ya, kalau negeri-negeri yang tegak hukum, mobil-mobil mewah itu tak ada dia garasinya jamaah. Mobil mahal. Mobil-mobil high class tu jamaah. Situasi aman, hukum terselenggara. Tapi negeri kita ini tak terselenggara secara umum penegakan hukum itu. Ada 1-2 yang tegak jamaah. Maka kita jaga harta kita. Karena menjaga harta wajib. Wajib jamaah. Sampai disebut syahid pun kalau kita membela harta. Yang dimaksud ketiga ini bukan itu. Ketakutan saja dia. Hartanya nanti diambil orang. Itu namanya xenofobia. Takut aja jemaah. Takut aja begitu. Takut rugi. Kesudahan berharta tidak menyenangkan, tidak menenangkan. Yang ada ketakutan-ketakutan saja. 3, 4. Wahtimalu ismil bakhili nafsihi wa mufaraqatu sahina min ajlihi, dan mungkin dirinya dipanggil pelit. Itu yang keempat. Jadi mungkin dirinya dipanggil pelit. Kalau tidak kuat jiwa kita, maka makin bertambah duit, makin berdangki itu. Ya, tengok. Waktu miskin dia punya 2.000 perak, dia sedekah 1.000, dia simpan 1.000. Berapa persen itu kira-kira 1.000 perak? 50%. Ada duit dia 1 juta, sanggupkah dia menyedekahkan 50%? Tanya. Waktu dia miskin, dia punya uang 2.000, 50% sanggup dia berikan. 1.000 disedekahkan, 1.000 dia simpan. Setelah uang dia 1 juta, sanggupkah dia sedekah 500.000, dia simpan 500.000. Nilainya sama, sama-sama 50%. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Kenapa?
Padahal kan nilai sama, Bang. Nilai sama-sama 50%. Karena itulah agama, nanti mungkin sudah pernah pun mungkin di sini kita bincang jamaah. Orang miskin bersedekah. Gini ya. Karena itulah sedekah ketika miskin lebih tinggi nilainya dari sedekah ketika kaya. Jamaah. 50% kan sama aja. Jangan dulu jamaah. Dulu bukan asal dulu kasih 5.000 perak, kasih 5. Padahal di kantong dia ada 10.000 perak. Jamaah. Ada 10.000 di kantong dia. Ngasih aja 2.000. Kalau 2.000 kan 20%. Jamaah. Begitu 1 juta duit dia, mau dia kasih 200.000. 20% tadi jamaah. Begitu duit dia 1 juta, yang ditengok dia uang 5.000 perak, itu pun koyak. Udah isolatif kasih orang. Pikir jamaah, nilai sama. Kita tertipu pada angka-angka. Dia jadi bakhil. Makanya itu sampai Imam Syafi'i sebutkan orang miskin bersedekah. Itu lebih tinggi nilainya dari orang kaya bersedekah. Kita kata macam mana orang miskin sedekah? Yang saya terangkan tadi itulah. Jadi saya selalu katakan sama kita, kasih aja uang kita ada 1.000 kasih, uang 2.000 kasih jamaah. Masa 1.000 kita tak punya? Ya mungkin kalau udah miskin betul tak punya, oke jamaah. Nah saat itulah baru berlaku betul-betul biar sikit asal ikhlas itu. Dan 50% sama. Uang ada 10.000 kasihnya 5.000 kan 50% jamaah. Uang ada 100.000 kasih berapa? Pada fakta 10. Jangan. Bukan pada fakta. Pada fakta. Jangan. Artinya ketika uangnya makin banyak, nilai sedekah dia makin sedikit. Dan ini adalah investasi bodong. Dia kalau dia nih di bursa efek, maka perusahaan dia makin menurun. Karena nilai saham dia makin rendah. Siapa yang mau beli jamaah? Siapa yang mau beli? Nilai saham dia makin rendah, yang mau beli siapa? Maka perusahaan dia dalam jangka tidak jauh lagi kolaps, bangkrut. Kalau bahasa agama, dahsyat, neraka lah dia. Jamaah. Karena kan Allah timbang nanti pahala dosanya. Nah, makanya berkemungkinan orang itu jadi pelit. Apalagi kalau motifnya salah. Dulu bersedekah supaya niatnya kaya. Karena ngajinya dari gurunya begitu. Kau sedekah aja 1.000, nanti dibalas Allah itu 10.000. Nah, satu kebaikan dibalas 10. Itulah yang terkonsep di otak dia. Dengan memberi kita dapat lebih. Nah, jadi istilah kata imbal balas. Jadi bukan karena ridha Allah. Dapat istidraj. Setelah dapat, dia simpan itu jamaah. Jadi istidraj. Maka berkemungkinan orang jadi pelit. Ayo matematika kita matematika ikhlas. Jamaah. Jangan sempat nanti rugi. Dulu kau miskin, kau sedekah banyak. Kata kita, mana banyak 1.000 perak? Ya banyak. Kata malaikat, uang kau cuma 2.000. Kau sedekah 1.000, kan 50%. Lantas setelah kita kaya, kita bilang justru semakin kaya saya makin banyak sedekah. Uang dia 1 juta, sedekah dia 100.000. Dia bandingkan 1.000 dengan 100.000. Iyalah 10 kali lipat jamaah. Tapi ternyata 100.000 berbanding 1 juta. Berapa persen? 10%. Sedangkan kemarin dia 1.000 dari 2.000. Berapa persen? 50%. Tinggian mana nilainya? Coba. Dan agama mengajarkan nilai, bukan banyak menyemak. Hati-hati coba. Agama mengajarkan nilai, bukan banyak menyemak. Maka kata agama, biar ibadahmu sedikit asal istimror. Terus menerus, itu Allah lebih suka daripada sekali banyak, bup, habis itu selesai. Nah, agama pada nilai jamaah, bukan pada banyak. Kalau bahasa orang, kualitas, bukan kuantitas. Nah, jadi hati-hati kalau orang tu kumpul harta. Wa maghratus salihin majlihi.
Dan yang kelima, terasing dari orang soleh karenanya. Maksudnya sebab dia mengabdi kepada harta. Sebab dia mengabdi kepada harta, maka dia terasing dari orang soleh. Mungkin secara fisik tidak terasing dari orang soleh, tapi secara jiwani atau secara ruhani dia sudah tidak masuk dalam kelompok orang soleh. Secara fisik boleh aja bergaul gini sama orang soleh, jemaah. Cakap-cakap, senyum-senyum, cipika-cipiki sama orang soleh, boleh jadi saja. Lantas dia kata kita kan berkawan sama orang soleh, padahal secara kelompok, secara grup Tuhan sudah keluarkan dia dari kelompok grup orang soleh. Makanya jamaah dia tak dapat lagi assalamu alaina tahiyat wa ala ibadillahis salihin, tak dapat lagi dia. Padahal kalau kita soleh, maaf kata, sedang tidur pun dapat kita itu bahagian daripada doa tahiyat itu. Sebab tidak ada yang tidak solat 24 jam. Pas kita tidur, bumi belahan lain itu sedang solat. Pas bumi belahan lain itu tidur, bumi belahan lain solat. Jadi nggak ada berhenti 24 jam itu orang mengerjakan solat. Tidak ada berhentinya, jamaah. Nah, kalau kita soleh, masuk kita assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tapi sebab kita sudah mengabdi kepada harta, bukan pada fisik. Fisik kita, zahir kita memang berkumpul sama orang soleh. Berkumpul kita, berkawan, elok, baik. Oh, mulut bukan tanggung, Masya Allah, Subhanallah, mulut yang keluar kosakata yang baik-baik. Tapi dalam sudah tidak lagi, sebab kita sudah mengabdi kepada harta, maka kita sudah tidak termasuk dalam lingkaran kelompok grup orang saleh. Ya. Nah, ruginya orang yang mencintai harta. Jangan saya dibantah, kan harta penting. Kalau ada yang membantah gini, berarti baru kenal dia dengan ngaji itu. Sejak kapan harta nggak penting? Saya selalu menunjukkan musola ini tidak bisa berdiri tanpa harta. Apa dengan simsalabim abrakadabra? Jemaah, itu cerita siapa tuh yang bangun candi 1000 satu malam tuh? Jemaah, Sangkuriang ya? Iya, Bandung Dawasa. Ya, Loro Jonggrang. Ya, itu Loro Jonggrang tuh yang bangun candi satu malam 1000. Yang cerita bisa aja, jemaah, mana-mana dah. Faktanya tak akan bisa ini dibangun tanpa harta. Tahu-tahu dia bantah kita, kan harta penting katanya. Lah yang bilang enggak penting siapa? Ini yang mau diceritakan kan watak orang itu mengumpul-ngumpulkan harta. Jemaah. Jangan keliru. Ya, baik. Berikutnya pula wa fi tafriqihi. Dan di dalam meninggalkan harta ini tidak dikumpulkan. Sebab apa ditinggalkan harta? Sebab digunakan di dalam jalan kebaikan. Jadi harta itu tak dikumpul-kumpul, tapi digunakan untuk kebaikan. Tapi nama masyarakat kan? Masyarakat ni, itulah tadi ya. Biar jangan sepele kali orang sama awak. Awak tanya orang mana? Mana ada siap-siapnya supaya orang jangan sepele? Kan itu watak orang. Mendidik anak, mendidik cucu sekolah tinggi-tinggi supaya bisa kerja. Sampai sini betul. Supaya dapat harta. Sampai sini betul. Karena memang sekolah salah satu jalan untuk dapatkan harta. Salah satu jalan. Orang-orang kaya di Indonesia enggak sekolah tuh. Ya mah. Tak semua. Itu salah satu orang terkaya di Indonesia tinggal Jalan Sumatera Belawan. Anak Jalan Sumatera aja mah. Aku tahu saya sebut namanya lah. Tak mana sekolah dah. Cuma salah satu jalan untuk dapat harta itu sekolah. Sampai sini betul. Didik anak tinggi-tinggi sekolah supaya kerja, supaya dapat harta. Dalam Islam bekerja luar biasa nilainya. Yang jadi masalah bukan itu. Biar jangan sepele kali orang sama kita. Jangan. Agama tak ajarkan itu. Agama ajarkan beribadah kau biar nanti Tuhan yang membuat orang simpati sama kau. Di sini pun ada dijelaskan, jemaah.
Tapi kan kita tidak, supaya jangan sepele orang sama kita. Tidak ajarkan budi kepada anak kita. Yang kita ajarkan sekolah tinggi, dapat kerja, biar dapat harta, orang jangan sepele. Bukan budi yang kita ajarkan. Sebahagian tidaklah begitu. Walau hidup zaman sekarang, tetap budi diajarkannya. Apapun ceritanya nak, jangan kau tinggalkan sembahyang. Tak satu dua orang hidup sekarang ngajarkan itu sama anak dia. Tak bisa kita bilang orang dulu baik-baik. Ya, Fir'aun zaman dulu, zaman sekarang. Kan zaman dulu. Bukan zaman sekarang. Abu Jahal zaman dulu, zaman sekarang. Kan zaman dulu. Tak bisa jugalah kita bilang dulu baik-baik, sekarang buruk-buruk. Tak bisa jemaah. Zaman sekarang pun tak satu dua orang tua yang baik-baik. Saya mau bagi tahukan kita, jangan silap hidup sekejap. Jadi pada meninggalkan harta, sebab digunakan harta untuk kebaikan, ada dapat dia 5 kebaikan. Khamsata asya. 1, rahatan nafsi, lapang jiwa, maksudnya badan. Min talabihi, sebab lelah mencarinya. Lapang jiwa, tentu akibatnya lapang badan, sebab lelah mencarinya. Gini ya. Kita lelah mencari harta itu, tapi badan itu menjadi lapang, hati itu menjadi lapang. Kenapa? Dia kasih hak orang. Jemaah, yang benar lah ya. Karena sekarang ada juga orang ngemis untuk narkoba. Ngemis dia, terkumpul duit untuk narkoba. Ngemis dia, terkumpul duit minum khamar. Ngemis dia, terkumpul duit dia melacur. Pakai juga peci, sembahyang nggak ada lah jemaah. Kita tak ada buruk sangka, tanya aja lah sama orang yang ngemis itu, sembahyang nggak dia? Tentu yang dimaksud dalam kaji ini digunakan dengan benar. Ada harta kumpulkan, kasihkan untuk yang benar. Ada harta kumpulkan, kasihkan untuk yang baik. Ada harta kumpulkan, kasihkan untuk yang hasilkan pahala. Jiwa lapang, badan enteng. Sayang, orang sekarang resep-resep seperti ini tak mau amalkan. Kesudahan mencari ketenangan jiwa pada jalan-jalan yang lain. Padahal resepnya mudah kali. So, di dalam harta kita ada hak orang. Ya maaf. Ketika ditahan itu, maka jiwa berontak. Maunya jiwa itu tenang, damai, tulus, murni. Tapi kita tidak. Kita hantam dia dengan nafsu. Maka dia menjadi tidak tenang. Ya maaf. Dan menurut saya lah, hidup sekali ini maunya tenang. Jamaah, saya tak tahu kita lah, jamaah. Karena hidup ni kurasa capek juga nih. Kalau capek gini tak tenang, rugi kali. Jamaah, ya tenang. Di antaranya kasih hak orang dalam harta kita. Tapi yang betul ya, jamaah. Yang tak betul, yang sudah berkali-kali kita kaji. Wal faragha li dzikrillah, lapang waktu berzikir kepada Allah. Maksudnya khusyuk, ingat Allah Taala. Ini salah satu resep sembahyang khusyuk. Salah satu resep sembahyang khusyuk, keluarkan hak orang dari harta kita, maka kita enggak akan dikejar-kejar. Enggak ada rasa kita macam istilah kata kalau orang bahasa orang macam dikejar-kejar dosa. Enggak ada aja mah. Maka sembahyang mudah khusyuk. Saya kasih. Tak cukup sekedar kita ibadah lazim. Ada pernah saya terangkan di sini ibadah lazim. Kita mesti ada ibadah mutaaddi. Ibadah mutaaddi terkait dengan hak-hak orang pada harta kita di antaranya. Jamaah. Kasihkan tu hak orang. Kasihkan hak orang. Jamaah. Khusyuk dia zikir kepada Allah. Ini kenapa tak khusyuk? Kerana zalim. Sebab ada hak orang tertahan pada harta dia. Jamaah. Kasih. Tapi tetap saya ulang-ulang. Melihat zaman belakang dah begitu rupa orang pandai berkhianat, menipu, maka ketika memberi harus berhati-hati. Berapa? 2 ya? 2 ya. Min hifzihi, sebab tidak lagi mengurusnya. Tidak lagi dia ngurus harta itu, jemaah. Sebab Allah turun tangan mengurus harta itu. Jadi tak takut dia. Saya tidak mengerti apakah itu, saya tidak tahu apakah dia belajar dari Islam atau apa, saya tidak mengerti. Tetapi saya ingat ini bahagian suci dari manusia, non muslim sekalipun.
Yakin dia di dalam memberi ada ketenangan hidup. Usaha dia semakin maju kalau dia rajin memberi. Saya rasa kita punya pengalaman jugalah jumpa-jumpa orang non-muslim yang berpaham seperti itu, jamaah. Ya, saya yakin kita punya pengalaman non-muslim tetap rajin memberi, tetap rajin, karena ada hak orang dan usaha dia semakin berkembang, jamaah. Itulah bahagian kedua. Anehnya kita orang Islam tak begini. Orang Islam ni kali-kali dia pandai bagi-bagi, dia tak belajar, jamaah. Semua orang Islam begini tentu pasti tidak. Zalimlah kita kata semua sebab kita mengaji Islam, bukan kita non-muslim. Maka yang kita tegur diri kita yang belum benar-benar. Yang sudah benar-benar tak usah lagi dikaji, jamaah. Tak bisalah kita zalim pula kita bilang orang Islam begini semua. Tidak satu dua yang baik-baik itu, jamaah. Ya. Yang ketiga, wal amna min salibi wa sariqihi. Merasa aman, tiada takut dari perompaknya dan pencurinya. Itulah perampoknya, ya. Merasa aman, tiada takut dari perampoknya dan pencurinya. Itulah orang yang mengambil harta yang tersimpan dan berada di satu tempat tanpa ada keraguan. Jadi mencuri artinya mengambil harta yang tersimpan khusus di satu tempat. Televisi kita taruh di jalan, diambil orang, tidak disebut mencuri itu. Tak disebut mencuri, jemaah. Kita yang taruh di situ. Habis kita simpan di tempatnya. Lantas diambil orang, mencuri, jemaah. Itu nanti bab jinayat, ya, dalam ilmu fikih. Ini mau hati-hati. Kereta itu tempatnya memang situ, diambil orang, mencuri lah itu. Takkan kereta tempatnya di kulkas pula, jamaah. Maka mengambilnya itu mencuri. Nah, nilainya nanti berapa nilainya baru disebut boleh potong tangan. Jamaah. Nanti ada aturan di dalam fikih. Dan macam mana situasinya? Nanti bisa-bisa si kaya yang kena hukum, bukan si pencuri yang kena hukum. Bisa-bisa begitu. Itu nanti ceritanya fikih jinayat, jamaah, ya. Dah. Waqtisabas mil karimi li nafsihi wa musahabatas salihin li firaqihi. Mendapat nama pemurah. Mendapat nama pemurah dan berkawan dengan orang soleh karena menjauhinya. Yalah, dapatlah dia nama pemurah. Seorang rajin menderma. Tak usah apalah dibuat kampanye supaya orang memanggil kita dermawan. Tak perlu tu, jamaah. Itu masyarakat sendiri yang beli. Masyarakat sendiri yang kasih. Orang ni dermawan. Macam kita yang mengisi pengajian ni, tak usah kenalkan sama orang, aku ustaz aku. Apa itu? Di masyarakat Indonesia, ustaz ni yang mewisuda masyarakat. Tahu-tahu dia ngaku sendiri, aku ustaz aku. Yang manggil kau ustaz siapa? Tak ada. Tahu-tahu ngaku sendiri. Itu kan namanya mimpi di siang bolong, tambah petir lagi tanpa hujan. Kan ngeri ya. Kita tak ada wisudanya. Orang aja manggil ustaz, manggil tuan syekh, manggil ini. Lah tak perlu kita kampanyekan supaya orang manggil kita dermawan. Enggak perlu. Kasih aja gitu. Kalau ngasih sekali tak akan bilang orang dermawan. Kasih 10 kali. 10 kali pun mungkin dulu dia rajin ngasih, sekarang enggak lagi. Berarti berdermawan semasa. Sementara aja. Kasih aja terus. Biar masyarakat yang sebut. Dia mendapat nama pemurah, dermawan, jemaah. Dan dia masuk dalam kelompok orang-orang saleh. Aman lah itu. Tak dibawa mati harta, usah lagi lah. Awak kadang-kadang salut sama yang pelit-pelit ni. Salutnya apa? Lupa dia. Sampai di nisan tu ditulis lagi, profesor, doktor, kalau cara Melayu, orang kaya, orang kaya apa sih? Yalah, itu hak orang hidup lah. Tapi nggak ada manfaat itu sama Israel. Tak ada manfaat sama munkar nakir. Ini yang masuk orang kaya ni segan awak.
Mau nanya dia assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, boleh kami nanya? Tak ada. Ada. Kaya miskin sama aja. Ditulis di nisan hebat-hebat, dibuat kuburan hebat-hebat, nggak ada manfaat. 1/1000.000.000 pasir pun tak ada manfaatnya ya mah. Nggak ada manfaat sama sekali. Oh ini orang kaya raya nih, waktu dia hidup nih segan munkar nakir. Nanti kalau diusir nyawa macam mana? Nggak ada. Ya mah, nggak ada. Jangan lalai. Maka jangan bedangki. Tapi tetap macam tadi, ketika kita memberikan harta itu mau hati-hati. Nah, ini mau hati-hati jamaah. Jangan asal kasih aja perkara dia mau gunakan untuk apa urusan dia. Tak bisa begitu. Ya, tak bisa. Itu tak mendidik. Tak mendidik. Saya semalam baru nonton video. Mungkin video itu konten saja. Mungkin konten saja jamaah. Mereka lewat berdua, ada pengemis. Ngemis gini. Kawannya mau ngasih, oleh kawannya yang satu ditahan. Jangan kasih. Lantas orang itu pergi ke supermarket. Oleh kawannya yang nggak ngasih tadi, duit itu diambil, dia pun tambah juga duit. Kira-kira begitu jamaah. Dibelilah minuman air mineral. Diletak orang tuh di depan si pengemis, memancing orang beli. Kawannya yang nggak ngasih tadi, memang menghalangi dia ngasih duit, dia pertama membeli. Orang lain terpancing yang nengok, asal ngambil air kasih duit, asal ambil air kasih duit. Ya. Beri pancing, jangan beri umpan. Beri ikan, beri pancing. Jangan beri ikan. Ini baru betul jamaah. Makanya saya tidak melihat tapi menduga ada ini yang ngemis-ngemis sama yang mulung-mulung ini cari modal. Saya menduga jamaah. Dia sengaja ngemis, sengaja mulung, kumpulkan, nanti udah dapat jadi modal usaha. Ada dugaan saya begitu jamaah. Karena belakangan kuperhatikan nggak ada lagi dia mulung. Tentu pikiran kita positif, janganlah negatif jamaah. Rupanya pernah saya nonton televisi memang begitu. Entah di mana kejadian di Indonesia ini, memang dia cari modalnya dari ngemis. Masih muda, laki-laki. Setelah dapat, baru diputarnya itu uang. Dia nggak ngemis lagi jamaah. Ini makanya ya memang baliknya pada mental lah ya. Karena nanti pakai dasi pun jadi ngemis juga dia. Pakai dasi, ngemis juga. Tapi nanti kalau sebutkan ngemis pakai apa, nanti kena undang-undang ITE awak jamaah. Kan? Ngemis juga. Jadi ini mau hati-hati. Ayolah, enggak macam mana pun akan tinggal jamaah. Akan tinggal. Jadi berapa kita ada? Kasih dengan catatan benar. Ini masjid kan musola dah lengkap nih. Ya udah, tak usah lagi apa-apakan. Tak usah. Kecuali mungkin entah makin ramai masyarakatnya, jamaahnya makin membludak, mau dibuat 2 tingkat. Oke lah. Ini kadang-kadang pengurus masjid, pengurus musola, karena uang kas ada, udah bagus masjid, udah bagus musola, rehab dah apa-apa. Rehab. Kan lucu jamaah. Masjid Baitul Muhtadi, Pajak Arambe. Tahu Pajak Arambe? Kalau tak tahu lantam kali dah. Jamaah. Itu belakangan ku tengok tabung di luarnya itu macam kita itu. Tertulis di situ untuk anak yatim, terus untuk usaha kecil. Ini kan dah satu pencapaian ini jamaah. Jadi uang yang masuk ke situ oleh kebijakan pengurus, sebahagian dialokasikan untuk anak yatim, sebahagian untuk usaha kecil. Siapa yang mau berusaha? Kan mantap. Masjid dah itu ini musola dah bagus. Mana tahu ada uang-uang tahap apa? Dicari-cari kerja tu nanti itu. Ini udah ada jam 2, beli lagi, taruh sini supaya lengkap. Buka toko jam aja sini dah. Jamaah.
Itu tabung yang ada di Masjid Baitul Muhtadi itu jamaah. Itu kan bagus, ada pencapaian. Jadi uang kita berfungsi. Jadilah kita secara pribadi lah. Tentu dermawan itu pribadi jamaah. Jadilah kita dermawan. Masuklah kita dalam kelompok orang soleh. Kita akan pulang. Itu aja kuncinya. Kita akan pulang. Pulang sendiri, nggak usah cengkunek lah. Bini tercinta, laki tercinta, orang tua soleh, anak soleh, usah banyak cengkunek. Semua akhirnya sendiri-sendiri. Cemana kali pun mau bersama, nggak ada itu jemaah. Tetap sendiri-sendiri. Lah, yang bersama hanya pahala. Karena amal soleh, lah iya amal soleh. Akibat amal soleh itu kan pahala. Itu sajalah jemaah, habis. Ya kan bisa doa. Sekarang ginilah. Kalau kita harapkan doa anak cucu kita. Kita ini kan cucu dan anak seseorang. Ya. Coba jawab, berapa kali kita doakan ayah mak kita dan atuk nenek kita? Coba jawab. Jawab dulu. Berapa kali? Begitulah kita terhadap anak dan cucu kita nanti. Maka supaya senantiasa masuk dalam doa orang, jadikan diri ini salih. Mati pun kita tetap itu dapat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadikan diri kita salih. Ya awak kan tak tahu diri awak salih. Macam mana kau tak tahu diri kau salih? Sekarang jawab dulu. Kita sudah sembahyang subuh belum? Salih tidak? Salih. Sombong nanti. Macam mana sombong? Orang sembahyang subuh masa tak soleh? Coba dulu jamaah. Masa tak soleh dah sembahyang subuh? Soleh. Ya tapi awak kan belum macam ulama. Ngapa tak kau bilang belum macam Nabi Muhammad aja dah? Kalau gitu caramu membantah. Kita kan sudah soleh. Nanti soleh lagi dan seterusnya jamaah. Ya. Yuk kita teruskan. Sebahagian orang cerdik pandai berkata, kedermawanan seseorang membuatnya dicintai musuh-musuhnya, dan pelitnya membuatnya dibenci anak-anaknya. Dermawan, musuh pun suka. Pelit, anak pun benci. Berdangkit kali, katanya. Jangan. Berdangkit kali, katanya. Ini mau hati-hati je mah. Memang orang senyum-senyum juga sama kita, tapi di hati orang tahu. Tak ada ini. Oh salah, dangki ini. Jangan je mah. Ini yang ada saya kasih. Awak pun senang. Kasihnya selop, kasihnya sepatu. Rupanya selop tadi yang dikasih orang juga hanya untuk dia. Dia tak mau pakai, kasihnya awak. Jadi. Yang sepatu tadi itu orang dia kerjanya main bahagian itu. Udah dibuang-buang di pabrik dia. Itu kasihnya awak. Kalau yang bangsa khusus dia beli, kiamat dunia ni mau. Ya, dia mau. Maksud saya jujur, ngajak diri kita jujur sama diri sendiri. Itunya maksud saya. Dia mau jujur sama diri sendiri. Kasih juga nanti anak yatim 10.000, 20.000 foto-foto bilang orang dermawan. Allah karim. Ya itu yang ada pula. 10.000 yang ada, mustahil. Jangan sombong, jangan nipu. Tuhan tahu. Orang dermawan itu musuh pun suka. Orang pelit itu anaknya pun benci. Sebahagian yang lain berkata, sebaik-baik harta adalah yang memperbudak orang yang merdeka di dalam kebajikan. Dan sebaik-baik amal adalah yang menimbulkan rasa syukur. Harta terbaik, harta yang memperbudak pemiliknya untuk berbuat baik. Itu maksudnya jemaah. Jadi harta itu mendorong kita berbuat baik. Itu harta terbaik. Jemaah. Tak cukup sekedar rajin puasa, rajin solat, rajin baca Quran, tak cukup. Itu ibadah lazim. Jemaah, ibadah lazim. Tapi mutaaddi. Masa lupa kita hadis Rasulullah terkait orang rajin ibadah tetapi dia menyiksa pihak lain. Apapun makna siksaan itulah, baik siksaan tubuh maupun siksaan rasa.
mulutnya tajam kali ya Rasulullah. Itu sahabat nanya sama Rasulullah. Solihnya luar biasa, ibadah bukan tanggung, tapi mulut, kalau bahasa kita, mulutnya tajam kali ya Rasulullah. Cemana dia itu? Neraka, kata Rasulullah. Rasulullah bilang itu apa lagi? Orang Rasul tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau cerita agama, jangankan cerita agama, cerita hari-hari pun bukan Rasulullah kalau cakap didorong hawa nafsu dia. Apalagi cerita agama. Jemaah. Maka Rasulullah bilang begitu. Rajin dia ibadah ya Rasulullah. Wih, Masya Allah. Kalau bahasa kita nang cemburuan nyawa nengok dia ibadah. Tapi mulutnya tajam. Nyakitin orang. Neraka, kata Rasulullah. Umat masa lalu ni kisah, kata Rasulullah, kira-kira begitulah. Mana pula Rasul bahasa Indonesia kan? Ya, dia orang perempuan tak betul, tapi nolong seekor anjing yang kehausan. Anjing, bukan nolong kucing. Anjing kehausan. Dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Umat masa lalu. Hadis ni bagaimana statusnya itu lain hal. Yang mau kita ambil spiritnya. Apa? Ibadah muta'addi. Karena di dalam diri kita ada hak orang lain. Jemaah. Jangan pula pakai faham, tak apa-apa, tak sembahyang, yang penting baik awak sama orang. Kau rupanya ngatur hidup ni. Salah juga. Jemaah. Artinya apa? Ada ibadah tu lazim, ada ibadah itu muta'addi. Jangan hanya fokus kepada yang lazim. Kalau dalam sosiologi agama ada kajiannya, jamaah ya, ibadah vertikal, ibadah horizontal, ibadah individual, ibadah sosial. Sudah itu kajian orang itulah yang ahli-ahli. Kajian kita ibadah lazim muta'addi. Ya. Baik, jamaah. Jadi diperbudaklah kita oleh harta untuk berbuat baik, bukan yang lain-lain. Makalah ke-19 dari Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Tidaklah orang yang menumpuk harta pada masa ini, melainkan baginya ada 5 macam sifat tercela. Ini beliau hidup abad kedua hijrah. Sekarang abad ke-15 hijrah. 13 abad yang lalu beliau sudah sebut masa ini. Ya, kalau sebut masa ini bukan masa kita sekarang. 13 abad yang lalu sudah beliau sebut. Orang menumpuk harta ada 5 macam sifat tercela sama dia. 1, panjang angan-angan. Maksudnya menganggap dekat terjadinya sesuatu yang jauh. Ya, panjang angan-angan. Tik nanti, ini mau begini, ini mau begitu. Jadi dia kalau sudah banyak kumpul harta, dia akan panjang angan-angan. Mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu, jemaah. Macamlah itu. Dulu yang tak pandai dia menyebut mall itu, nggak pandai. Orang dari rumah pajak titipan, rumah pajak titipan. Dah ada duit sikit, mulailah naik bis. Apa tuh? Bis yang cantik sekarang tuh. Cantik itu sekarang apa? Udah mulai pandai pula. Udah mulai. Dulu tak pandai. Ada duit dah sikit. Nggak ngerti dia. Tahu dia di rumah aja, bini dia masih untuk dia. Sekarang dah ada duit sikit. Alah, ada tuh. Awak tengok orang pakai sayur-sayur. Apa kata orang-orang tuh? Dah pingin pula. Nyebutnya pun payah awak. Hamburger. Dah payah. Nak pula itu. Udah ada duit, makin jadilah itu. Maka ada dalam ilmu masyarakat disebut, makin banyak harta orang, makin tinggi keperluannya. Padahal sebetulnya kalau bahasa agama tidak. Makin hebat angan-angan dia. Di mana belinya tuh? Dekat sana tuh. Tapi awak tengok ada diminum orang tuh yang apa itu? Awak rasa kopi juga tuh. Tapi awak tengok di apanya itu, di iklan-iklan macam rambut-rambut perempuan dia apa? Pingin pula Starbucks. Yang sebegini 300.000, ngapain pergi ke di sebelah?
Mau nak minum macam tong pun bisa jemaah. Pergi kopi Sidi Kalang, kopi apa lagi? Takengon. Jemaah. Nak Starbucks pula. Sedang-sedang gitu tumpur, baru nanya, besok malam wirid di mana? Panjang? Itu yang selalu saya sampaikan jemaah. Biasa je lah. Aku enggak takut kalian miskin. Hadis Rasulullah. Aku enggak takut kalian miskin. Aku yang takut kalau kalian kaya. Rasul tuh sampaikan dalam hadis. Itu Rasul. Jadi bukan miskinnya, bukan kayanya, sikap kita. Jemaah. Itu adalah lampu kuning dari Rasulullah untuk kita. Hati-hati jemaah. Kaya tu kalau tak kuat-kuat kita, itulah yang macam jadi orang-orang yang dimurka Allah Ta'ala itu jemaah. Ya, ini mau hati-hati. Itu kadang saya sebut, udah ada duit mainnya si ke mal-mall aja, mal-mall. Dah tak ada duit barulah ngaji balik, wirid balik. Ya udah jauh kaji kita ya. Inilah yang ngamuk Peramli itu. Ada orang begini ini. Asyik wisata sana, wisata. Tak ada yang salah di situ, jemaah. Tapi sikap kita yang salah. Itu yang kadang-kadang dalam bahasa sarkasme saya bilang aja awak ngapa awak? Dah gue pula. Coba dulu. Gue, lu, awak. Nah, awak ni awak. Ya, sebetulnya bukan itu sasaran saya. Apa masalah bilang gue? Apa masalah juga? Tak ada. Sikap kita, jemaah. Tuhan enggak suka. Kalau yang tua-tua saya, yang muda-muda ni aku bagi tahu kan serius. Jangan sombong. Jangan. Itu pakaian Tuhan. Tak sadar nanti kita, sesungguhnya Tuhan sedang menghukum kita atas kesombongan itu. Yang tua-tua tak lagi saya ingatkan lah. Kadang-kadang yang tua ni ada juga lantamnya. Mama kau waktu mutus pusatnya aku situ. Kau pula ngingat-ngingatkan aku kau. Ada juga yang tua-tua gitu, ada. Yang sini insyaAllah tak ada. Lebih parah mungkin ada. Awak tak tahu. Aku tak tahu. Jamaah, tetap aku tak tahu. Ini bukan main-main. Panjang angan-angan. Ini yang ngeri kita jamaah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Dah. Apa lagi yang kedua? Dan dibelenggu rasa tamak. Ya, tamak lah jamaah. Orang yang menginginkan dunia dikecam dan orang yang mencari kemewahannya adalah tercela. Keinginan hanya tertuju kepada sesuatu yang melebihi keperluan. Sedangkan kemewahan ditujukan kepada sesuatu yang di luar kesanggupan. Nah dia jemaah. Udah kaya pula, ada duit sikit. Biar macam orang kaya-kaya yang lain jugalah. Madulah awak Masa awak udah kaya gini enggak macam orang kaya-kaya lain. Beli keramik. Karena salah satu tanda orang kaya punya keramik. Beli lah keramik gajah rumah itu. Keramik gajah, keramik rimau, macam kebun binatang. Itu kan tanda orang kaya pula. Coba dulu. Seumumnya begitu. Jangan jemaah. Apa perlunya? Belum sanggup kita, tapi kita lakukan. Allah nanti akan biarkan kita urus diri kita sendiri. Baik, bersabda Rasulullah, "Laisa khairukum man tarakat dunya li akhiril akhilid dunya, walakin khairukum akhadha min hadi wa hadi." Yang terbaik di antara kalian bukanlah orang yang meninggalkan dunia demi akhirat dan meninggalkan akhirat demi dunia. Itu bukan orang baik. Yang terbaik, tetapi yang terbaik adalah yang mengambil dari sini dan sini. Ambil dunia untuk akhirat, ambil akhirat untuk bimbing hidup dunia. Ambil sini, ambil sini. Ingat jemaah,
Masa lupa kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan dunia, akhirat. Doa tu kan tidak Rabbana atina fil akhirati hasanah, tidak. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua. Ambil sini, ambil sini. Ambil dunia untuk akhirat. Ambil akhirat untuk pedoman waktu kita hidup di dunia. Tinggalkannya dunia demi akhirat. Tinggalkannya akhirat demi dunia. Salah. Ya. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Ni'mal matiyatud dunya fartahiluha tuballighumul akhirata. Sebaik-baik kendaraan adalah dunia. Tunggangilah dia untuk menyampaikanmu menuju akhirat. Lagi jemaah. Tunggangan. Tunggangan itu untuk menyampaikan kepada tujuan. Jemaah, ini tunggangannya yang dibanggakan. Jemaah, tunggangannya. Saya juga baru nonton nih dalam 2-3 hari yang lalu, jemaah. Ini ku sebut nama oleh karena itu udah publik. Kenal pelawak Kadir sama Doyo? Ya. Berapa hari yang lalu tuh aku nonton videonya sepintas, jamaah, potongan video panjang. Apa kata dia? Waktu masa jaya-jayanya tuh, kata dia, ada duit beli mobil. Ada duit beli mobil. Yang satu harga 300 juta. Yang masa itu udah mahal tuh jamaah, banding sekarang. Masa-masa jaya mereka. Tapi apa kata dia? Yang awak naiki mobil ini, tak aku sebut nama karena tidak endorse. Kan? Tak aku sebut nama jemaah. Mobil yang dia sebut harga murah. Coba dulu. Beli juga, yang ini beli, yang ini beli. Tapi yang dipakai yang ini. Coba dulu. Apa maksud saya jemaah? Mobil itu untuk menyampaikan kita pada tujuan. Bukan mobilnya yang dibanggakan. Dunia ini untuk sampaikan kita pada tujuan. Bukan dunia ini yang dibanggakan. Dia matiyah, alat, sarana, tunggangi dia jamaah. Ya. Lagi-lagi jangan keliru kalau ada yang bantah dunia kan penting. Bukan penting. Kalau ada lagi kata di atas penting, itu kita pakai. Ya pentinglah. Abang etape. Ini etape, tahap, ya. Baik, kita teruskan. Berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dunia adalah tempat yang benar bagi orang yang bersedekah dan tempat keselamatan bagi orang yang memahaminya dan tempat kekayaan bagi orang yang menjadikannya bekal. Positif negatif dunia? Positif jadinya. Ali yang mengatakan. Khalifah Ali mengatakan begini. Ya apa lagi? Maka gunakan nih kesempatan nih, sedang begini gunakan kesempatan, rebut, hasilkan, investasikan pahala kita. Ya tentulah ridha Allah Ta'ala, itu dah pasti jamaah. Bentuk ridha tu bagi kita sebagai manusia, ya pahala. Nanti bentuk ridha Allah tu ya surga. Ridha tu sendiri kan pada diri Allah, mana tahu kita jamaah. Gunakan ya. Apa lagi? Bencana bagi orang, sifat tercela bagi yang berharta, panjang angan-angan, dibelenggu rasa tamak, dan pelit yang bersangatan. Ini tak saya ulang lagi, sudah kita cerita tadi jemaah. Dan kurang warak, maksudnya tidak warak. Apa warak? Warak adalah sikap menjauhi yang syubhat karena takut jatuh ke dalam yang haram. Disebut warak juga senantiasa berbuat yang baik-baik. Orang kalau ada harta, tak kuat jiwa dia jemaah, harta tu habis sia-sia. Hak dia lah, kita mana bisa larang. Untuk ulang tahun anaknya, habis ratusan juta. Ratusan. Coba dulu jemaah. Ya memang harta dia, hak dia. Kita kan hanya melihat untuk ambil iktibar. Andailah 200 juta tu untuk bangun rumah piatu aja udah cukup. Jemaah. Jangan. Itu apa? Tapi mereka lah ya. Jadi kalau orang tak kuat maka dia kurang warak. Akhirnya lupa kepada akhirat. Itulah efek yang buruk bagi dia. Kita tutup ni dengan membaca syair ya. Berkata penyair,
Ya khatibat dunya ila nafsihi inna laha fi kulli yawmin khalilan. Kita baca terjemahnya di halaman sebelah. Duhai peminang dunia untuk dirinya. Awak yang minang dunia ni. Duhai peminang dunia untuk dirinya. Sungguh dia dunia punya kekasih setiap harinya. Jangan awak rasa awak seorang yang meminang dunia ni. Dunia ni ada pilihan dia. Dia ingin menikahi suami baru, padahal dia sudah campur. Awak rasa awak sudah campur sama dunia ni, padahal sesungguhnya dia ceraikan awak, dia nak nikah dengan suami baru dia yang lain lagi, di tempat lain dengan orang lain. Sungguh dunia menerima peminangnya hanya untuk membunuh mereka satu persatu. Sungguh daku tertipu, padahal musibah menimpaku sedikit demi sedikit. Sediakanlah bekal hadapi mati. Sungguh pemanggil kematian memanggil pulang. Maksudnya, naikilah kendaraanmu, tempuhlah jalan akhirat. Dunia ni kendaraan kita, naiki dia, tempuh dia untuk akhirat. Masalahnya kita tertipu. Dah awak nikahi dunia ni, maharnya mahal tahu. Mahal mahar menikahi dunia ni, sampai iman bisa tergadai. Awak pikir yang setia dia sama awak, rupanya diceraikannya awak, nikah dia dengan yang lain lagi. Apa tak malang di atas malang kita ni? Tahu-tahu setelah tersadar bahawa dia menikahi yang lain, jangankan nak rujuk, nak nengok pun dah tak bisa lagi. Ya mah, tempat hanya dua, surga, neraka. Selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.